Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nia Nur Haryanti dengan NIM 63240409. Nama saya Puritioso dengan NIM 63240678. Nama saya Laila Srimailani dengan NIM 63240711. Nama saya Olaismatul Hawa dengan NIM 63240729. Dengan saya Mia Andini dengan NIM 63240647. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan bea materai. Berikut videonya. Pengertian BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehannya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 44 sampai 49 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan. Selanjutnya, objek dan subjek BPHTB. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan, yaitu terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi atau peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Perolehan hak tersebut meliputi dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, dengan kata lain adalah pihak yang menerima pengalihan hak baik itu badan maupun orang pribadi. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Selanjutnya, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang menjadi objek pajak BPHTB adalah A. Pemindahan hak, meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, menunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pelebaran usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. B. Pemberian hak baru, karena 1. Kelanjutan pelepasan hak, atau yang kedua, di luar pelepasan hak subjek pajak BPHTB. Selanjutnya, jenis hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. BPHTB hanya dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersertifikat saja. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jenis hak atas tanah dan atau bangunan. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan
dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian yang dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa. Jenis hak atas tanah dan atau bangunan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai limpahan kepada pemegang haknya. Antara lain berupa perencanaan, peruntukan, dan penggunaan tanah. Penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerah bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga, dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan bersifat perseorangan dan terpisah. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh. Yang A. Untuk kantor pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara negara, dan lembaga lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Yang B. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang C. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Yang D. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. E. Oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena pembuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang F. Oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang G. Oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Dan yang H itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah NPOP yang meliputi A. Harga transaksi untuk jual beli, B. Nilai pasar untuk tukar-menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksana keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak atau atas tanah di luar pelaksanaan hak, pergabungan usaha, peleburan usaha, pembakaran usaha, hadiah, dan yang C itu harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dan dalam lelang. Next, nilai perolehan pajak NPOP. Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Selanjutnya, tarif pajak BPHTB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB paling tinggi sebesar 5%, dan tarif atas objek BPHTB ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar penanganan pajak atau NPOP TKP. Tarif pajak BPHTB. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis turunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300 juta. Contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2008, Bapak Gideon membeli sebuah rumah seluas 200 meter persegi yang berada di atas sebidang tanah hak milik seluas 500 meter persegi di Kota Bogor dengan harga perolehan sebesar 500 juta.
Berdasarkan data SPPT PBB atas objek tersebut, ternyata DJOP-nya sebesar 600 juta rupiah tanah dan bangunan. Bila NPOP-TKP ditentukan sebesar 50 juta, maka berapa BPHTB yang harus dipenuhi oleh Bapak Gideon? Perhitungannya yaitu NPOP-nya adalah 600 juta, NPOP-TKP-nya 50 juta, jadi NPOP-KP-nya 5% dikali 600 juta dikurangi 50 juta. 5% dikali 550 juta hasilnya adalah 27.500.000 rupiah. Jadi tarif BPHTB yang perlu dibayarkan sebesar 27.500 rupiah. Kesimpulan, yang perlu diketahui untuk cara menghitung BPHTB perlu mengetahui rumus dan besaran NPOP-TKP sesuai daerah masing-masing. Contoh soal kedua, jika seseorang membeli rumah dengan harga 500 juta rupiah di Jakarta, berikut contoh perhitungan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunannya. NPOP-nya 500 juta, NPOP-TKP Jakarta 80 juta. Jadi perhitungannya 5% dikali 500 juta dikurangi 80 juta, 5% dikali 450 juta hasilnya 21 juta rupiah. Jadi tahap BPHTB yang perlu dibayarkan sebesar 21 juta rupiah. Kesimpulan yang perlu diketahui untuk cara menghitung BPHTB perlu mengetahui rumus dan besaran NPOP-TKP sesuai daerah masing-masing. Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan, A. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli. B. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah. C. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris. D. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. E. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. F. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak. G. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen uang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang pembuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan kebijakan mengenai penggunaan bea materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 5 tentang bea materai baru dan materai elektronik yang mulai berlaku pada tahun 2021. Dalam pasal 3 undang-undang ini menerapkan bahwa bea materai terbaru dikenakan tarif sebesar Rp 10.000. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, maka penggunaan materai Rp 6.000 tidak berlaku lagi. Dengan terbitnya peraturan ini, maka koleksi bentuk materai yang selama ini dikenakan secara umum yang berbentuk kertas bertambah dengan hadirnya materai elektronik. Bea materai digital atau bisa disebut e-materai digunakan untuk dokumen yang bersifat elektronik. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 ITE, di mana pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Objek bea materai. 1. Bea materai dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat pendata. B. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 2. Dokumen yang bersifat pendata meliputi A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapannya. B. Akta notaris beserta grosi, salinan, dan kutipannya. C. Akta penjabat pembuatan akta tanah beserta salinan dan kutipannya. D. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. E. Dokumen surat
berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. F. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, menu tawaran risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosir risalah lelang. G. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi. H. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai: 1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. A. Surat penyimpanan barang. B. Konsumen. C. Surat angkutan penumpang dan barang. D. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. E. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. F. Surat lain yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana yang dimaksud pada huruf A sampai huruf E. 2. Segala bentuk jasa. 3. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjukkan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Kwitansi untuk semua jenis pajak untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjukkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. 7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. 8. Surat gadai. 9. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbalan dari hasil surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. 10. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter. Pihak yang terutang. 1. Apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. 2. Apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. 3. Dokumen yang dibuat surat berharga, maka bea materai terutang oleh pihak yang melibatkan surat berharga. 4. Bea materai yang terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Saat terutang bea materai. Berikut adalah waktu atau momen saat bea materai dianggap terutang, berdasarkan jenis dokumennya. 1. Pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan. Berlaku untuk surat perjanjian beserta rangkainya, akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipan, akta penjabat, pembuat akta tanah, atau PPAT beserta salinan dan kutipan. 2. Pada saat dokumen selesai dibuat. Ketentuan ini berlaku saat surat berharga dalam nama dan bentuk apapun, transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. 3. Pada saat dokumen diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Ketentuan ini berlaku untuk surat berharga, surat keterangan, surat pernyataan, surat-surat lain yang sejenis beserta rangkainya, dokumen lelang, dokumen, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Yang keempat, pada saat dokumen diajukan ke pengadilan, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. 5. Pada saat dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuatkan di luar negeri. Bea materai terutang pada saat dokumen tersebut digunakan di wilayah Indonesia atau waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam kondisi tertentu. Saat terutangnya, bea materai bisa ditetapkan secara khusus oleh notaris. Cara pelunasan. Bea materai terutang dapat dilunasi dengan dilakukannya menggunakan A. Materai ditempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum paling sedikit memuat 1. Gambar lambang negara Garuda Pancasila. 2. Frasa materai tempel. 3. Angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain ciri umum materai
tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain bahan dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka dan sempit tertutup. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel serta pemberlakuan diatur dalam peraturan menteri. B. Materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. C. Pemerintah dalam membentukkan lain ditetapkan oleh menteri merupakan materai yang dibuat menggunakan mesin teraan materai digital, semi komputerisasi, teknik percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai materai dalam bentuk lain diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya di sini ada pembayaran bea materai melalui surat setoran pajak. Dalam praktiknya, pembayaran bea materai tidak selalu digunakan dengan menggunakan materai tempel atau materai elektronik. Terdapat kondisi tertentu di mana menggunakan materai yang dianggap tidak efisien atau bahkan tidak memungkinkan. Misalnya, untuk dokumen dalam jumlah besar yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan atau dalam kasus pemerintah kemudian. Dalam kondisi seperti ini, pembayaran bea materai dapat dilakukan melalui surat setoran pajak atau SSP. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi wajib pajak. Selanjutnya di sini ada bea materai melalui surat setoran pajak. Dalam kondisi tertentu, pembayaran bea materai dapat dilakukan melalui surat setoran pajak atau SSP. Mekanisme ini digunakan apabila pembayaran bea materai dengan cara biasa seperti materai tempel atau elektronik dianggap tidak efisien atau bahkan tidak memungkinkan. Sebagai contoh, 1. Ketika kita harus membubuhkan bea materai pada dokumen dalam jumlah besar. 2. Terutama dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti peradilan. Maka pembayaran dilakukan melalui mekanisme pemberhentian kemudian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pemberian alternatif melalui setoran pajak ini bertujuan untuk kemudahan, khususnya dalam situasi administratif dan kompleks atau volume dokumen yang tinggi. Surat setoran pajak, bea materai juga dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dalam mekanisme pembayaran bea materai. Dengan menggunakan materai dianggap tidak efisien atau bahkan tidak memungkinkan. Misalnya, dokumen yang akan digunakan sebagai bukti pengadilan dalam jumlah besar yang membayarkan melalui pemateraian kemudian sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran bea materai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai. Pemateraian kemudian. Ini adalah mekanisme pelunasan bea materai yang dilakukan setelah dokumen selesai dibuat. Dalam kondisi sebagai berikut. 1. Dokumen akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 2. Dokumen belum dibubuhi bea materai atau pelunasan kurang dari yang seharusnya. Dalam hal ini, pihak yang terutang bea materai tetap bertanggung jawab melakukan pembayaran melalui mekanisme pemateraian kemudian. Jika bea materai ini belum atau kurang dibayar sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.